Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kita dapat berkumpul di tempatnya Putri dalam keadaan selamat, dan kita dapat mengadakan ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita dan Putri diberikan kesehatan dan dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak-bapak yang telah bersama-sama ibadah dengan saya di minggu ini. Tetapi saya mohon nggak tergesa pulang. Kita bincang-bincang dulu. Saya udah kangen banget. Lama tidak bertemu. Terima kasih. Saya itu kalau melihat Putri Widyastuti Majelis Kepantan Bendosari yang luar biasa dalam pelayanan, dalam keadaan sakit terbaring, dia masih punya semangat untuk berpelayanan. Di saat ini dia juga meminta Majelis Bendosari untuk mendampingi ibadah pagi hari ini di tempat atau kediaman Putri. Tetap semangat Putri dalam keadaan walaupun Putri dengan kondisi seperti ini, tetap semangat. Gusti berkahi Putri sekeluarga. Mas Jarot kelebihan, terlalu berlebihan kalau mengatakan saya hebat. Tapi saya ngapunten Ibu. Jenengan kan sagerah niku dari Januari sampai sekarang, kemudian operasi berapa kali kan, tidak hanya satu kali, kemudian masih harus operasi lagi. Dan ini nyuwun ngapunten Ibu. Tapi jenengan masih terus sakit seperti ini, berdoa kok tidak dijawab. Sepertinya tidak dijawab Tuhan. Niku kadang saya terlintas pertanyaan akal saya, pernah boten jenengan berpikir, alah aku ndonga atau dijawab Gusti Allah tak merdukun wae. Misalnya ada orang pinter kan bisa saja toh. Sik Mas. Iya Mas, dukun ya nek aku nyawa Putri ngono ora mungkin lah. Sama ngerti Mas, wong kan Tapi ya bener ya. ning jelah loro jelah suwe. Bisa wae, misalnya wong Jawa ya, misalnya kan ngono kuwi. Tapi Putri ben cerita dhewe wae. Oh iya. Oh, Jadi ngrungokke cerita Putri. Monggo Putri. Nggih, ya asline iki nggih ngeten. Nek dukun niku mboten wong masalahe jalarane penyakit atau sakit saya itu kan bukan dilihat bisa nyata karena kecelakaan ditabrak anak kan gitu. Jadi nyata saya nggak punya lintasan terlintas di benak saya itu ndukunke wong genah kakine patah kok ndukunke gitu, nggak ada lintasan ke dukun. Tapi gini Mas Jarot, Om Tri dan Pak Tunggul, saya pernah terpuruk sekali seperti tadi dikatakan Om Tri, bahwa saya kok merasa Tuhan itu meninggalkan saya, doa-doa saya itu nggak dijawab. Padahal dari awal itu setiap saya bangun doa itu saya tulis di buku ini Mas. Saya dari awal itu saya mau beli buku ini, yang saya awalnya saya kecelakaan tuh yang mau beli buku seperti ini. Belum sampai itu saya udah kecelakaan. Nah pada waktu saya sakit minta dibelikan buku ini untuk apa? Setiap saya bangun saya berdoa itu saya tulis doa saya. Tuhan, saya mau sembuh, mau kembali normal, tetapi kok sepertinya nggak ada jawaban seperti dikatakan Om Tri tadi. Doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Sudah 2 bulan malah saya itu diperiksa untuk saya menjalani operasi lagi. Saya itu tambah down. Oh Tuhan itu, saya merasa Tuhan itu benar-benar meninggalkan saya. Nah setelah saya menjalani operasi, pikiran saya, wah saya udah untuk jahitannya sudah sempurna, tinggal sembuhnya tulang itu. Tetapi apa yang terjadi? 2 bulan berikutnya, sampai senengnya saya pengen tahu keadaan
kaki saya itu di ronsen, justru malah hasilnya itu tidak memuaskan, tidak seperti yang saya harapkan, malah operasinya itu tidak berhasil, ceritanya begitu. Untuk itu dokter menyuruh saya ini harus dioperasi ulang. Waduh, saya itu tambah berat lagi. Saya sudah mengharapkan sembuh, ternyata harus menjalani operasi lagi. Terus saya dalam hati saya gini, Tuhan, benar-benar Tuhan itu meninggalkan saya tidak disayang oleh Tuhan lagi. Saya sudah benar-benar saya terpuruk. Apalagi operasi yang ketiga ini, menunggu operasi itu saya setiap hari itu mimpi didatangi orang yang sudah meninggal. Dari bapak saya, pokoknya semua yang saya kenal yang meninggal dan dekat dengan saya itu datang. Saya malah berpikir, Tuhan sudah menampaknya sudah meninggalkan saya dan akan memanggil saya. Begitu Mas, saya sudah punya pikiran seperti itu. Oh, saatnya mungkin saya sudah menghadap Tuhan. Sampai kok semua orang yang meninggal itu kok mendatangi saya dalam mimpi saya setiap malam itu. Terus saya menunggu jadwal operasi itu dengan pikiran saya bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa saya. Namun salah ternyata Mas. Setelah saya membaca Markus 8 ayat 22 dan 26 sampai 26, itu ternyata di situ Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu tidak seketika sembuh, tidak. Ternyata orang buta itu minta dijamah. Dia dipegang tangannya, tapi orang buta itu tidak tahu kalau memegang tangan itu juga sudah dijamah. Nah itu saya juga demikian. Saya minta sembuh Tuhan, saya minta boleh kembali. Tetapi saya itu tidak merasa kalau saya itu tetap disertai oleh Tuhan. Saya bisa berjalan ke kamar mandi, itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan berkat kepada saya untuk saya sembuh. Tapi saya tidak sadar sama sekali. Nah, setelah saya membaca itu dan merenungkan, oh iya, ternyata itu Tuhan itu tidak menjawab doa kita seketika, mak bedunduk, bukan seperti itu. Kalau kita sadari, kita renungi bahwa doa kita itu bisa dijawab Tuhan, mungkin nggak dijawab seketika itu, mungkin akan dijawab hanya sedikit, mungkin akan dijawab penuh, tapi kapan-kapan kita nggak tahu. Nah, untuk itu yang terpenting adalah percaya, tetap beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa doa kita itu nanti akan dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Minta pada waktunya, begitu. Biasanya dukun itu kan cepat marine. Tapi kita kan tidak tahu besoknya gimana. Kalau Gusti Allah seperti yang disampaikan Putri tadi, kita berdoa kadang kok orang dan diparing-paringi, tapi ternyata kemudian Tuhan memberikan. Iya, terus intinya yang perlu saya tekankan itu adalah marilah kita tetap percaya pada Tuhan, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, tidak kepada siapa-siapa, bahwa kita percaya bahwa apa yang kita minta itu Tuhan akan mengabulkannya. Setia. Jadi apa janjinya Tuhan akan memenuhinya. Amin. Matur nuwun Putri untuk kesaksiannya sudah jelas bahwa Putri tetap semangat seperti tadi yang disampaikan Mas Tora, tetap semangat mengikuti Tuhan, tetap beriman, tetap percaya pada Tuhan. Demikian juga kita dalam kondisi seperti ini, saya percaya setiap hari kita akan selalu berdoa agar kita bisa bertemu di gereja bersama-sama, khusus untuk Pepanthan Bendosari. Tapi kondisi belum memungkinkan, dan saya percaya pasti suatu saat nanti kita bisa bersama-sama berkumpul kembali ke gereja bersama-sama kembali. Matur nuwun Putri. Dan karena niki saya juga ada acara dan dari masing-masing pribadi mungkin ada acara, jadi kami pamit pulang ke rumah kami masing-masing. Nggih, kunduran dari lekas sembuh. Matur nuwun Bu. nggih.